Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari selalu kita minta syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua bergabung di majelis ilmu. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik kita memulai pagi dengan thalabul ilmi. Semoga bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi, karena ini majelis, kita sejenak bersama Al-Qur'an ya, surat Yasin ya. Bagi yang membawa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin kita di ayat yang ketiga ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allah telah menegaskan di ayat ini atau surat ini bahwa setelah penegasan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diutus, penegasan kerasulan Rasulullah. Allah tegaskan ala siratim mustaqim, berada di jalan yang lurus. Ini artinya bahwa seluruh tindakan Nabi, keputusan Nabi, seluruhnya itu merupakan sudah dijamin oleh Allah ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Suatu ketika orang Quraisy bertanya atau berbincang dengan seorang sahabat, bagaimana engkau mencatat apa yang dikatakan Muhammad? Bukankah ia manusia yang juga bisa salah dan juga bisa lupa? Maka turunlah ayat yang terkenal, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ia tidak berkata dari hawa nafsu, tapi kecuali atas wahyu yang diwahyukan padanya. Ini konteks pertanyaan sahabat atau perbincangan Quraisy dengan sahabat. Tapi lebih luas lagi di ayat ini ditegaskan bahwa Rasul itu adalah bagian dari Rasul-Rasul sebelumnya. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dia berada di atas jalan yang lurus. Bahwa tindakan Nabi, seluruh Nabi itu berarti benar adanya. Ini merupakan jaminan kesekian kali dari Allah tentang kebenaran yang dilakukan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dapati tidak ada satupun sunnah Nabi, baik yang nanti hukumnya wajib atau hukumnya sunnah atau hukumnya mubah sekalipun, kecuali itu memang benar adanya, baik adanya untuk kita semua, karena ia disebut ala siratim mustaqim. Oleh karena itu, meragukan atas tindakan Nabi atau sunnah Nabi bahkan bisa berpengaruh kepada tauhid, bisa menyebabkan orangnya kufur dan bisa jadi orangnya dianggap sebagai kafir karena meragukan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat berikutnya, litunzir tanzilul azizir rahim. Quran Al-Hakim ini turun tanzilul azizir rahim. Turun dari Allah yang maha mulia dan maha penyayang. Atau maha penyayang ya. Maha pengasih dan penyayang. Allah tegaskan di ayat yang kelima ini, Al-Quran itu turun dari Allah yang maha mulia dan maha rahman atau maha pengasih. Menegaskan bahwa Al-Quran akan mengandung kemuliaan dan kasih sayang. Karena turun dari yang maha mulia
dan Maha Pengasih. Allah mengkhususkan di ayat ini sifat al-izzah war-rahmah, sifat kemuliaan dan kemenangan, dan sifat kasih sayang. Karena dalam konteks penegasan akan kerasulan Rasulullah, kemudian penegasan akan kebenaran Rasul di jalan yang benar, kemudian Allah membekali Rasulullah dengan Alkitab ini, maka penegasan bahwa turun dari yang maha mulia dan maha menang dan maha pengasih sangat penting agar pembawa risalah ini tidak diragukan motifnya. Kalau kita berkaca kepada kisah Quraisy tentang penolakan mereka terhadap Rasulullah, salah satunya adalah karena mereka tidak mau dipimpin oleh Rasulullah, dan bahkan diam-diam mereka menganggap tindakan Nabi dalam menyebarkan agama dianggap sebagai tindakan untuk menguasai mereka. Maka penegasan Tanzilul Azizir Rahim menjadi penting, karena ini datang dari yang maha mulia dan maha menang dan maha pengasih, maha penyayang. Ia tidak datang untuk meraih kemuliaan, karena emang gitu. Yang maha mulia memberikan kitabnya ini, mewahyukan kitabnya kepada manusia pilihannya. Kalau untuk cari kemuliaan, datangnya dari yang maha mulia, bukan datang dari manusia. Demikian juga datang dari Al-Aziz Ar-Rahim. Makanya seluruh konten Alkitab mengandung unsur kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada unsur yang bersifat menyakiti, sebagaimana di surat Toha, ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Toha, kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk membuatmu celaka atau membuatmu susah. Oke, demikian sejenak bersama Al-Quran. Semoga menginspirasi. Kita lanjutkan materi kita, bab kematian, ya. Nah, sekarang setelah kemarin kita bahas pengantar masalah kematian, kita pada hari ini secara khusus bahas tentang prosesi kematian, dan secara baik digambarkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis Al-Barra ibn Azib, ya, sebagai salah satu hadis yang menjadi pokok bahasan tentang kematian. Ya. Saya bacakan hadisnya, nanti insya Allah setelah itu saya bacakan terjemahannya. Hadis Anil Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala an. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Fantahayna ilal qabr walamma yalhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlah. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi udun yankuthu fil ard. Farafa'a ra'sa faqala ista'idhu billah min adabil qabr marratain aw thalath. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام
حتى يجلس عند رأسه فيقول أيها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله رضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يطؤها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن في ذلك الحنوت ويخرج منها قد يبي نفخة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما في هذا الروح طيبة، ما هذا الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فاستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عندي، اكتبوا كتاب عندي، كتاب عبدي في إليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيقول له من ربك إلى آخر الحديث. panjang ya. وأن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معه المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح في تلح المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ويدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان ويجلسانه فيقولان له من ربك الحديث وفي الأسئلة الثلاثة في القبر من ربك ما دينك من نبيك وسيأتي تمام عند الحديث عن القبر إلى آخر الحديث. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, demikian juga Al-Hakim fil Janaiz, Imam Al-Hakim, Imam At-Toyalisi, bahkan Imam Al-Hakim
menyebut sebagai hadis sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Disahihkan juga oleh Ibnu Qayyim fi Alamul Waqi'in, disahihkan pula terakhir oleh Syekh Albani yang ia tulis di Ahkamul Janaiz halaman ke-59 ya. Cuma yang dirahmati Allah, saya sengaja bacakan hadis panjang karena hadis tentang proses kematian ini adalah hadis yang menjadi asal min usul hadis as-sahih fi al-mayyit ya, atau fi khurujir ruh. Ini termasuk hadis yang sahih yang menjadi dasar dari prosesi kematian. Yang memang secara lengkap diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim atau Yalisi, yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim, demikian oleh Qayyim dan Syekh Albani terakhirnya. Artinya, ya, kalau dari melihat hadis tadi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Barra bin Azib, kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat jenazah seorang dari Ansar. Maka kami sampai ke kubur, dan ketika sudah sampai di liang lahat Rasulullah SAW duduk, ya, sudah dicangkul paritnya, sudah tinggal liang lahatnya, Rasul duduk dan kami pun duduk. Dan tampak seakan-akan di atas kami itu burung, yakni menunduk maknanya. Di tangan Rasul ada ud, ada kayu yang dipakai untuk mengetok-ngetok ke tanah. Maka Rasul mengangkat kepalanya dan mengatakan, Ista'idu billahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. 2 kali atau 3 kali. Kemudian ia berkata, Innal abdal mu'min. Sungguhnya seorang hamba mukmin kalau sudah pada putusnya dari dunia, ya. Idza kana fi inqita'in minad dunya. Kalau sudah putus dari dunia dan ia menghadap menuju akhirat, maka yakni sudah tiba maksanya, ya, diputus dari dunia dan sudah tiba masanya untuk menghadap akhirat, maka turun padanya malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajahnya putih. Ka'anna wujuhahum syams, wajahnya tampak seperti matahari, yakni bersinar. Ma'ahum kafan min akfanil jannah, bersamanya ada kain kafan dari kafan jannah, surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan ada campuran parfum, ya. Jadi hanut maknanya adalah kholitun minat tib, yakni campuran wewangian, yang terkadang di dalam buku-buku terjemahkan menjadi balsam. Sungguhnya itu adalah campuran wewangian. Bawa kafan dan membawa campuran wewangian. Sampai mereka duduk darinya, ya, duduk di yang sudah selesai hidupnya di dunia tadi, seluas mata memandang, dia duduk. Kemudian datang malaikat kematian. Makanya yang datang itu memang 2, yakni malaikat penyebut nyawa dan malaikat yang membawa kafan. Sampai yang malaikat maut tadi duduk di kepalanya, ya, di sisi kepalanya. Ya, jadi datang malaikat dulu membawa kafan dan hanut, kemudian datang malaikat maut. Nah, jadi yang datang pertama kali adalah malaikat minas sama, yang kadang disebut dengan malaikat rahmah itu, kalau orang baik. Kemudian baru datang malaikat maut. Dan malaikat maut datang di sisi kepalanya. Fayaqul langsung, ayyatuhan nafsul thayyibah. Hai jiwa yang suci yang baik, ukhruji ila maulidi minallahi ridwan. Keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridhonya Allah. Arawi berkata, maka ruh itu keluar. Tasilu kama tasilul qutratu min fi siqa. Ia menetes, ia keluar, ya, ia keluar sebenarnya keluar air yang sebagaimana mengalirnya tetesan dari minuman, ya. Minuman kalau neteskan ngalir. Fa yaqudu fa idza akhadha, maka roh itu diambil. Dalam sebuah riwayat, tapi ini sahih tidaknya, pertamanya keluar adalah dari tangan dan kaki. Pertama kali keluar itu dari tangan dan kaki, maka hilanglah panasnya. Sampai kemudian di ghorghoroh, ya.
di tenggorokan terakhirnya. Ia keluar kama tasul qatra, sebagai mengalirnya aliran air. Fa ya'khudha fa idza akhadha lam yatauha fi yadi tarfat air. Begitu sudah keluar, maka malaikat mengambil roh itu, dan kalau mengambil roh itu, dia tidak lama memegangnya. Sampai disebutkan di sini, ia tidak meninggalkan di tangannya sekejap mata pun, hatta khuduha faj'aluha fi dzalikal kafan, sampai ia menempatkannya di kafan tadi. Jadi nggak lama dipegang. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah tadi, tarfata ain. Begitu sudah dicabut dari seorang, ya, maka ia ambil segera, dan ia juga tidak megang lama, sekejap mata memandang, ya, tarfatain, sekejap kedipan mata, gitu. Ia tidak meninggalkan sekejap mata pun, sedetik pun, kecuali sudah meletakkannya di kafan tadi, yang dibawa oleh malaikat dari langit tadi, dan ditempatkan di campuran hanut tadi, ya, wewangian. Wa yakhruju minha ka'atyabin, dan keluar dari situ dengan bau harum, ya, nafkhah, kayak tiupan wangi, ya, seperti wanginya misik yang ditemukan di atas bumi. Ya, ini keluar dari orang yang mukmin tadi dengan bau yang sangat harum, seharum misik, ya. Seharum misik yang ditemukan di atas bumi. Maka para malaikat tadi membawa ruh tadi naik, dan mereka tidak melewati malaikat, ada di kumpulan malaikat, kecuali para malaikat bertanya, mahadar ruhut thayyib, gitu. Ini apa ruh yang sangat wangi ini? Fayaqulun, maka malaikat dari langit yang tadi membawa kafan tadi itu berkata, ini fulan ibn fulan, disebut dengan namanya, nama terbaiknya yang mereka gunakan waktu di dunia. Hatta yantahu biha ilas sama, sampai para malaikat dari langit tadi sampai ke langit ad-dunia. Jadi ada istilah langit dunia, ya. Fayastaftihun la fayaftahu lahum fayushayyi'uhu. Maka kemudian mereka, malaikat ruh tadi meminta dibuka, maka dibuka adalah baginya. Malaikat dari langit tadi minta dibuka, maka dibuka baginya, maka semua yang ada di langit memberikan penghormatan pada ruh ini, ya. Memberikan melayat kepada ruh yang dibawa ke langit ini, sampai ke langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin, catatlah di kitab yang ada di sisiku di illiyin, ya. Catatlah ke catatan hambaku ini di illiyin, dan kembalikanlah ke bumi. Nah, ini istilahnya, setelah sudah diangkat ke langit ketujuh, Allah berfirman suruh mencatat di illiyin, sudah, maka langit ini oleh Allah disuruh roh ini dikembalikan ke bumi lagi. Fa inni minna khalaqnakum, Allah berfirman, sungguhnya kami ciptakan mereka. Wa fi au'iduhum, dan padanya kami kembalikan. Wa minna ukhrijuhum, dan darinya kami akan keluarkan taratan ukhra, di waktu yang lain. Maka rohnya dikembalikan ke jasadnya, fayatihi malakan. Nah, setelah sudah kembali ke jasadnya, maka dua malaikat datang. Fayajlisani fayaqulani lakum rabbuk. Maka dua malaikat ini mendudukkan hamba ini, dan kemudian mereka berkata, malaikat bertanya, marrabbuk. Nah, ini proses pertanyaan mungkar wa nakir, marrabbuk. Kemudian lanjutan hadis tadi, tapi kalau hamba itu kafir, wa innal abda al kafir
Kalau sesungguhnya hamba yang kafir, kalau sudah pada masa putusnya ia dari dunia dan menghadapnya ia ke akhirat, dan untuk menghadap ke akhirat, maka turun padanya malaikat dari langit. Sudul wujuh, gelap wajahnya, hitam wajahnya. Gitu. Ma'ahul musuh, gitu. Kemudian mereka mendudukkannya. Mereka kemudian duduk di situ, seluas mata memandang. Ini duduk seluas mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian setelah itu, setelah turun malaikat tadi, maka turun malaikat maut sampai duduk di sisi kepalanya. Maka malaikat maut berkata, Ayyatul nafsul khabithah. Hai jiwa yang buruk, yang keji. Ya. Ukhruji ila sakhati min Allah. Keluarlah menuju murka dari Allah. Wa ghadab, dan marah. Murka dan marahnya Allah. Qala fatafarraqa fi jasadihi fatazawwaja, maka malaikat ini berpencaran di maka roh ini berpencaran di jasadnya. Fayantazi'u kaytazi'u sufud, maka malaikat itu mencabut nyawanya sebagaimana dicabutnya sufud minas suf, cabutnya kayak besi, kayak paku gitu dari dari bulu, ya, dicabut kayu dari bulu, ya, ini berarti kan ada yang ikut dari bulu yang basah, gitu. Fakhudhuha fa idza akhadha lam yatuha. Begitu yang ambil, ia tidak ngambil kecuali segera tempatkan di tilkal masuk, ya, di sebuah tempayan. Wa khujimina ka antani rihin, dan keluar dari jasad tadi dengan bau yang paling busuk, yang bau bangke busuk, ya. Paling busuk, paling baunya bangke, dengan bau busuknya, dengan bau yang paling busuk dari bangkai yang ditemukan di muka bumi. Maka malaikat membawa naik ke atas, dan mereka tidak melewati pada kelompok malaikat kecuali mereka berkata, ma hadzari ar-ruhul khabith. Apa ini roh yang bau ini? Mereka berkata, ini fulan ibn fulan bi akwahi asma'i, disebut dengan nama yang paling buruk yang ia gunakan di muka bumi, di dunia, sampai nyampe ke langit dunia, kemudian minta dibukakan, kemudian tidak dibukakan. Ketika minta dibukakan, malaikat minta dibukakan, justru tidak dibuka. Kemudian Rasul membaca ayat, la tufattahu lahum abwaabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yaljal jamal fi samil khiyam. Gitu. Jadi tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit. Ini ternyata ayat ini menceritakan tentang rohnya orang kafir yang tidak bisa naik ke atas. Yang langit pun nggak mau terima. Wa yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan masuk surga sampai hatta yaljal jamal fi samil khiyam, sampai onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Saking mustahilnya ia masuk surga. Maka ketika sudah minta naik dan tidak dibukakan di pintu langit pertama tadi, langit dunia, Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin. Catatlah catatan amalnya, catatannya di sijjin. Ya, kan setiap orang punya catat, di sijjin fil ard as-sufla. Gitu. Di bumi yang paling bawah. Fatutrahu ruhu tarha, maka rohnya dilempar begitu saja. Kalau tadi kan kalau rohnya orang mukmin dikembalikan. Ini istilahnya dilempar. Tsumma qara'a, kemudian Rasul membaca ayat, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'." Barang siapa yang musyrik kepada Allah, maka faka'annama kharra minas sama', maka seakan-akan ia jatuh dari langit. Fatakhtafu tayr, yakni seakan-akan dia
kharra minas sama, yakni ya jatuh atau turun dari langit. Fatakhtafuhu thair, maka disambarlah oleh burung, au tahwi bihir rih, atau dibawa oleh angin, fi makanin sahiq. Maka rohnya fatu'atu ruhu fi jasadi, maka rohnya dikembalikan kepada jasadnya, wa ya'tihi malakan, dan datanglah dua malaikat kemudian mendudukkannya dan malaikat bertanya marrabbuk, hadis sampai nanti proses tanya jawab. Kemudian nanti ada proses kubur dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas di alam masalah di alam barzakh. Oke ya, jamaah yang dirahmati Allah. Hadis panjang tentang proses ruh ya, tentang kematian ruh. Masya Allah. Semoga Allah jaga kita dari proses yang buruk ya, dan Allah berikan kita proses yang baik. Beberapa catatan dari hadis tadi. Masya Allah ya, hadis tadi panjang dan kuat sekali pesannya. Yang pertama, bahwa roh mukmin itu thayyibah, gitu. Sedangkan rohnya orang kafir itu khabithah. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada bau roh yang wangi dan ada bau roh yang busuk. Yang kedua, proses kematian sebagaimana tadi disebutkan di hadis tadi, ketika sudah waktunya tiba, ya Rasul menyebutnya inda kita minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Yani sudah waktunya putus dari dunia dan menghadap ke akhirat. Maka datang malaikat dari langit. Kalau orang-orang mukmin, maka yang datang malaikat yang bidul wujuh, wajahnya putih, bahkan seperti matahari, saking bersinarnya. Sementara kalau orang kafir yang datang itu sudul wujuh, malaikat yang sudul wujuh, malaikat gelap, yang gelap wajahnya. Dan kemudian baru datang jadi malaikat dari langit dulu, ya ini yang disebut malaikat ya, pokoknya malaikat. Kemudian satu malaikat yang beda sifatnya. Setelah itu jadi ada pengantar dulu istilahnya. Baru kemudian datang malaikat maut. Nah, kalau Rasulullah di konteks ini yang datang pertama kali malaikat Jibril. Ya, mengingatkan kita akan kisah wafatnya Rasulullah. Jadi kalau orang biasa kan malaikatun minas sama disebutnya, malaikat dari langit. Tetapi kalau Rasulullah di kisah itu yang datang pertama kali malaikat Jibril. Karena memang datang sebagai Rasul Malaika. Karena yang didatangi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidul Alamin. Yang didatangi adalah kepala alam semesta. Ya, ini dan pimpinannya para nabi dan para rasul. Sayyidun nasi ajmain, pemimpin manusia semuanya. Maka yang datang bukan malaikat biasa dari langit, tapi malaikat Jibril. Gitu. Dan prosesnya tentu tidak sama dengan prosesnya orang biasa. Kalau tadi kan malaikat datang, setelah itu kemudian dia duduk, ya. Setelah itu baru datang malaikat maut, langsung duduk di sisi kepala. Kalau Rasulullah SAW datang, didatangi Jibril, ya Rasulullah, inna ma'i malakal maut, yuridu ayyasta'dinu. Ya Rasulullah, bersamaku malaikat maut, hendak izin kepadamu untuk masuk. Apakah engkau izinkan? Hendak masuk untuk minta izin. Kemudian Rasul mengizinkan. Dan malaikat mau datang pakai salam. Nah, sementara orang biasa, ya tadi prosesnya sebagaimana yang diceritakan di hadis. Kalau Rasulullah khusus, maka malaikat maut salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Amrani Rabbi ayyu khayyiru. Ba'athani Rabbi wa amrani ayyu khayyiru. Sungguhnya Allah mengutusku, ya. Mengutus untuk datang kepadamu dan memerintahkanku untuk memberikanmu pilihan. Baina anta isya fid dunya au anta uda ila rafiqil a'la. Di antara kau tetap hidup di dunia atau kau kembali kepada Allah yang Maha Mulia. Maka Rasul menjawab ila rafiqil a'la.
saya ingin hendak kembali kepada Ar-Rafiqil A'la. Nah, itu dialog Rasulullah. Kemudian ketika Rasul sudah menjawab, maka malaikat maut ini langsung datang menghampiri di arah kepala Rasulullah yang mulia. Dia duduk di kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mendengar kisah ini, kemudian mulailah beratlah kepala Rasulullah, gitu, dan tangannya akhirnya jatuh. Tapi sebelumnya Rasul, dia terasa berat sekali, bahkan Rasul mengatakan, La ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Itu kalimat terakhir Rasulullah. La ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Tidak ilah kecuali Allah, sesungguhnya mati itu ada sakaratnya, ada sakitnya. Kemudian beratlah kepala Rasulullah dan jatuhlah tangan Rasulullah. Dan kemudian Aisyah tahu bahwa Rasulullah SAW wafat saat itu. Ini adalah kisah tentang kematiannya. Jadi malaikat maut, malaikat dari langit datang membawa kafan dan hanud minal jannah, ya, ada parfum dari surga. Kemudian roh yang mulia ini ditempatkan. Jadi rohnya udah wangi, ditambah kafan yang wangi. Maka ketika dibawa ke langit, Masya Allah. Mahadha ruhut tayyibah, mereka berkata. Ini catatan kedua. Ya. Catatan ketiga bahwa roh itu diangkat ke langit. Bagi orang mukmin diterima sampai ke langit ketujuh. Dari situ baru ada firman dari Allah. Uktubu kitab abdi fil illiyin. Catatlah di kitab catatan hambaku yang di illiyin. Gitu. Setelah sudah, maka kemudian Allah berfirman, na'iduh, gitu, kembalikanlah. Kemudian roh itu dikembalikan. Dikembalikan lagi ke jasadnya. Tentu ini sudah alam barzah, ya. Lah kan jasadnya sudah ada di dalam tanah, gitu. Ya, dikembalikan untuk ditanyakan. Dan setelah itu akhirnya hidup di alam barzah. Makanya kematian itu sebenarnya hidup dari hidup. Gitu. Nanti kita akan baca hadis tentang bagaimana ahlul barzah juga menyambut roh yang baru ini, gitu, atau penghuni baru. Kalau kita ibaratkan kayak penduduk dunia menyambut bayi yang lahir, ya, yang lahir dari alam rahim. Sama ahlul barzah, arwah ini juga menyambut datangnya penduduk baru, gitu. Nanti kita bahas di kemudian hari. Kemudian ditanya malaikat. Sementara kalau ruh al-kafir, rohnya orang kafir, ketika dibawa oleh malaikat yang sudul wujuh tadi, itu baunya sangat busuk, dan ketika minta dibukakan di langit dunia saja, ia nggak dibukakan. Kemudian Allah berfirman, uktubu kitab abdi fis sijjin. Catatlah catatan hambaku ini di sijjin fil ardi as-sufla. Yakni di tanah, di bumi yang paling bawah. Jadi di sijjin di sana, kemudian setelah itu rohnya dilempar dari atas langit dunia. Nah, kemudian Rasul menyebutkan tadi ka'annama kharra minas sama fatah tafuhu tair au tahwi bihir rih, gitu. Jadi dilempar dari langit, kemudian dikembalikanlah ke bumi, kemudian dua malaikat datang dan bertanya, marrabbuka wa man nabiyyuka, gitu. Kalau orang-orang mukmin, nah poin keempat, ketika akhirnya rohnya dikembalikan untuk hidup di alam barzah. Rohnya dikembalikan untuk hidup di alam barzah. Ini menarik, gitu ya. Rohnya dikembalikan untuk hidup di alam barzah. Untuk ditanyai malaikat di alam barzah. Jadi ini sudah beda alam. Waktu rohnya dicabut, rohnya diambil oleh Allah, ya, Allah menyuruh malaikat mengambilnya, dicatat, sudah dicatat, kemudian dikembalikan lagi untuk hidup di alam barzah. Sekarang dia hidup di alam barzah.
ditanya malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, man nabiyuka. Gitu. Kalau orang mukmin menjawab dengan jelas, Allahu Rabbi, dini al-Islam. Dan ditanya, wa ma rajulul ladzi, ditanya tentang laki-laki yang menyebut Rasulullah, iya ada seorang Rasulullah, Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah. Ditanya, dari mana kau tahu? Ya, karena saya membaca kitab. Ini pertanyaan malaikat. Sementara kalau orang kafir ditanya marbuka, matinuka, manabiyuka, ya tidak bisa menjawab, kemudian dipukul dengan palu besar, dan kalau palu ini dijatuhkan ke gunung, maka gunung ini hancur. Tapi nanti kisah tentang kondisi ini akan kita bahas nanti. Ya, kita cut sampai di sini karena sudah memasuki wilayah alam barzah. Kita membahas di kematiannya dulu. Ya. Karena alam barzah sudah bahasan berikutnya. Nanti ketika roh sudah dikembalikan, disitulah dimulainya pertanyaan malaikat, kita akan membahas supaya kita terstruktur. Inilah proses kematian, Masya Allah. Nomor 5 catatannya, ternyata roh orang mukmin itu kalau keluar tasilu kama tasilu al-qutrah min fi siqa. Jadi kayak mengalirnya air. Itu yang kemudian dibahasakan oleh para ulama. Jadi lembut, enak. Tapi meskipun mengalirnya air, yakni semudah-mudahnya roh itu keluar, tetap saja itu berat. Karena apa? Karena Rasul mengalami beratnya sakaratul maut. Tetap itu berat, tapi tetap ya berat-beratnya kealiran air tetap tidak seberat seperti kayu atau semacam tongkat yang ditaruh di bulu yang basah, pasti keangkat semua. Naudzubillah min dzalik. Sementara rohnya orang kafir seperti tadi di hadisnya, dengan busuk dan berat sekali proses pencabutannya. Naudzubillah min dzalik. Sudah diadab oleh Allah sebelum diadab karena beratnya sakaratul maut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tadi, ya, dari 5 catatan dari hadis tadi mengandung pesan utama agar kita menjadi hamba yang beriman, memastikan iman ini kokoh, sekaligus menyempurnakan iman kita dengan amal soleh sehingga sempurna imannya. Karena di hadis tadi Rasul hanya membagi 2 golongan, mukmin dan kafir. Kalau mukmin demikian indah, dan kalau kafir demikian susah. Ya, di sana ada mukmin yang asik dan lain sebagainya. Nah, ini kategorinya tentu pokoknya mukmin dan kafir. Nah, masing-masing akan mengalami proses kematian sesuai dengan amal solehnya. Ada yang mudah, ada yang berat. Tapi sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah, semudah-mudahnya orang sakaratul maut tetap berat. Karena Rasul mengalami sakarat yang juga berat sampai keluar keringatnya dari keluar keringat dari kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesan utamanya jaga iman sebersih-bersihnya. Masih ingat materi awal ya? Jangan sampai ada syirik. Ya. Harus benar dan imannya hidup agar bisa menjalankan agama. Jadi kita jaga iman dan proses kesempurnaan iman yang disebut dengan cabang-cabang iman. Nah, sebagaimana informasi, kajian cabang iman ini di Majelis Formula Hati adanya di Sabtu pagi, tapi ini bulanan. Jadi akhirnya kajian tauhid itu ada 2, ada tauhid yang seperti ini bahasanya, dan ada khusus bahasan cabang-cabang iman. Kajian cabang-cabang iman yang online itu di Sabtu pagi, tapi bulanan. Karena majelis ini adanya di
di Depok, di Cinere, yang penanggung jawabnya itu Pak Khairul Taslam. Kita ngajinya bulanan, setiap Sabtu minggu pertama. Jika jamaah berkenan, nanti insya Allah di-share, karena kita sudah sampai ke bahasan cabang iman ke-26 atau 27. Jadi ulang lagi, pesan utama dari hadis ini adalah agar kita bisa menjaga iman, mempertebal iman, menguatkan iman, membersihkan iman. Tidak ada syirik dan segalanya, sehingga insya Allah ketika prosesi kematian, kita mendapatkan perlakuan yang sangat baik, indah, ruh kita thayyibah, diterima di langit, dan Allah ridha. Kita mendapatkan panggilan, ya ayyatuhar ruhut thayyibah. Hai ruh yang, ya ayyuhatun nafsut thayyibah. Hai jiwa yang indah, yang baik. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kepada ampunan Allah dan ridhanya Allah. Jangan sampai kita mendapatkan panggilan, ya ayyatun nafsul, ya ayyatun nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab. Keluarlah kepada murka dan amal Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu tidak terjadi. Karena betapa sakitnya, betapa buruknya, betapa hinanya kita ketika akhirnya mendapatkan panggilan, ya ayyatun nafsul khabithah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya sejak awal, sejak proses kematian ini, tanda bahwa dia akan menjadi ahlul jannah atau ahlina itu sudah tampak. Itu sudah sangat-sangat tampak. Gitu. Kalau yang datang padanya itu malaikat, bidul wujuh, karena wujuhu syams. Kalau yang datang itu malaikat, yang putih sekali wajahnya, dan wajahnya seperti sinar matahari, berarti itu tanda baik. Dan perlakuan malaikat kepadanya dengan penuh penghormatan. Tapi kalau yang datang padanya, malaikat yang sudul wujuh, gelap. Dan proses pencabutan nyawanya juga sebagaimana tadi, kayu atau apa yang kena bulu yang basah. Maka itu juga menjadi pertanda yang sangat berat. Lagi-lagi ini kembali kepada iman dan amal saleh. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjaga iman, agar kita imannya baik, ya, bersih dari segala macam bentuk syirik, imannya benar, dan terakhir imannya bisa hidup sehingga kita bisa menjalankan cabang-cabang iman. Terakhir, dalam situasi yang sudah kita alami seperti sekarang ini, di mana fitnah besar sekali, baik fitnah dunia atau fitnah apapun, termasuk juga fitnah karena situasi-situasi yang kita alami. Maka masing-masing kita harus saling menjaga diri, saling mengingatkan, saling saling bergandengan tangan agar kita bisa menjaga iman kita. Tak sedikit orang yang ahli agama bisa tergelincir di akhir hayatnya. Juga tak sedikit juga orang yang bisa jadi kurang, tapi Allah selamatkan saking komitmennya dia ingin selamat. Di zaman akhir seperti ini, tidak sedikit orang tergelincir, dan juga banyak juga orang yang Allah selamatkan. Seperti kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan, kita illailil mudlim, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yumsi kafiran, yabudina bi'aradi binat dunia. Segeralah kalian berbuat baik, karena ada fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana orang pagi hari mukmin dan sore hari kafir, sore hari mukmin, pagi hari kafir, yang menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Masya Allah. Situasi seperti ini di mana fitnah, tentu kita tidak tahu yang dimaksudkan Rasulullah fitnah di hadis tadi apa, fitnah di masa kita sekarang atau masa yang lain. Tapi yang jelas kita merasa di masa kita sekarang, orang berubah-berubah sikap, bahkan bisa berubah-berubah agamanya, kayak merubah makanan. Ternyata ya bi'udina bi'ardi minat dunia, ia menjual agamanya dari urusan dunia. Makanya pesannya, pokoknya kalau sudah urusan halal haram, pokoknya kita harus tidak berani bertaruh. Yang penting halal, orang mau marah 1000 kali, yang penting halal. Kita jaga iman, terutama syirik tadi.
Demikian juga ada hadis Rasulullah SAW untuk membuka pintu amal ya. Awala adullukum ala abwabil khair. Bukankah saya telah menunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Ya, kayak gini-gini ini perlu menjadi perhatian. Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Engkau Rasulullah menunjukkan 3 perkara. yakni sholat malam, saum, dan sedekah. Ini adalah 3 pintu kebaikan. Sholat malam, saum, dan sedekah. 3 pintu ini jika kita jalankan, maka semoga pintu-pintu kebaikan yang lain bisa kita wujudkan. Tentu, sebagaimana pernah saya sampaikan, tentang strategi beramal, pandai-pandailah kita untuk melihat diri, dan pandai-pandailah kita di pintu mana amal ini terbuka untuk kita. Istilah kata ini, passion kita ada di mana. Sehingga dengan amal-amal itu, kita selamat. Pertama kali menjaga iman, kemudian menyempurnakan iman dengan amal-amal yang lain, dan yang paling dahsyat adalah amal dakwah. Amal dakwah adalah amal di mana insya Allah kebaikannya menjalar, meluas. Oleh karena itu, kami ulangi lagi, mohon 73 orang yang sekarang berpartisipasi serius men-syiarkan majelis ini agar banyak yang tergabung. 1 orang yang tergabung, maka telah menjadi kebaikan yang tak terkira untuk kita. Man dalla ala khairin falahu ajru man amila bihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan ila yaumil qiyamah, maka dia mendapatkan kebaikannya dan kebaikan orang yang ditunjukkan sampai hari kiamat, yang mengerjakan atas petunjuknya. Demikian juga man sanna sunnah falahu ajru man amila bihi yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan contoh kebaikan, yang mendapatkan kebaikannya dan kebaikan orang yang mencontohnya sampai hari kiamat. Min ghairi ayyan qusu min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'an. Tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an. Tanpa sedikit pun kurang dari pahala mereka sedikit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hadis Al-Bara' bin Azib dan penjelasannya dan pesan terakhir masalah amal bisa menginspirasi kita semua. Dan kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Kita akan bahas tentang alam barzakh. Tentu masih banyak hal terkait dengan proses kematian, tapi kami anggap cukup. Selebihnya ada buku yang kami harapkan dibaca oleh jamaah semua. Saya tunjukkan ke ini ya. Nah, ini bukunya. Malam Pertama di Alam Kubur. Ini buku tulisan Syekh Al-Qarni. Saya pilih buku ini yang pertama karena sudah diterjemahkan. Daripada saya pilihkan buku yang bahasa Indonesia, yang bahasa Arab, nanti cuma didengarkan. Ini buku tentang kematian dan alam kubur yang simple, dan Dr. Aid Al-Qarni berkomitmen untuk menghadirkan hadis yang sahih. Kalaupun tidak akan sampai dhaif, hadis sahih atau hasan. Sehingga insya Allah yang ada di buku ini dapat dipertanggungjawabkan. Kelebihan buku ini itu karena dia tidak terlalu tebal sehingga mudah bagi jamaah untuk memahaminya. Yang kedua sudah diterjemahkan. Yang ketiga komitmen hadis-hadisnya sahih. Yang terakhir sebagaimana kebiasaan Aid Al-Qarni yang bahasanya itu menginspirasi. Dia salisa, ringan, simple tapi inspiratif gitu. Sehingga menggugah sekali kepada kita semua, bukan sekedar dapat ilmunya, tapi juga dapat pesan utamanya. Mohon dibeli atau mohon dibaca ya. Tapi kami ulangi lagi, mohon ini dibaca serius dalam minggu ini sebagai pelengkap atas materi kematian yang sudah 2 kali kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 pertanyaan titipan ya Ustadz, udah hampir seminggu lah. Ustadz, di mana tempat roh saat kita wafat, kita sudah wafat? Oke, jadi roh itu waktu dicabut, itu kan tadi dibawa oleh malaikat langit tadi. Kalau dia baik, dibawa ke langit ke langit pertama, langit dunia, kemudian dibuka sampai ke langit ke-7. Dari situ dapat firman dari Allah, yakni firman kepada malaikat yang membawa, suruh nyatet dulu catatannya di
kitab catatan hamba ini di Iliyin. Dia nggak dijelaskan ini dicatat gimana, pokoknya dicatat di situ. Ya, bisa jadi dicatat pokoknya rohnya sudah ada di situ. Kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Nah, itulah tempat roh. Jadi dicatat di Iliyin. Sementara kalau rohnya orang kafir ketika diangkat ke langit pertama itu ditolak sehingga langsung dilepas, dijatuhkan. Kemudian kembali kepada orangnya, kemudian baru ditanya malaikat. Jadi kembali ke bumi lagi roh itu. Nanti akan kita bahas sepanjang mereka di alam barzah itu rohnya kemana. Ya, ini nanti ada beberapa hadis yang bisa menjelaskan mereka, karena mereka nanti istirahat, nanti bisa bangun lagi dan sebagainya. Tentu roh ini ya, akhirnya di alam barzah, gitu. Alam bukan dunia dan bukan akhirat, gitu. Itulah letak mereka. Mereka sebagaimana kalau sekarang kita di dunia, roh kita kan bersama kita sekarang. Akhirnya hidup di dunia kan. Nah, nanti kalau kita mau dipindah ke alam barzah, ya roh kita di alam barzah. Gitu. Mulai alam barzah. Tentu kalau sudah roh hanya Allah yang tahu. Yas'aluna 'anir ruh liruhu min amri rabbi. Tapi kita tadi dapat penjelasan tentang proses dicabutnya roh kemudian dikembalikan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Faltini Jamaluddin. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apakah dalam ajaran Kristen atau lainnya atau kafir memiliki penjelasan tentang kematian? Kalaupun ada, apakah juga mengatakan bahwa baunya ruh serta malaikat yang mendatanginya seperti dalam hadis kita? Pertanyaan ini. Pertama, saya tidak tahu apakah di agama lain punya penjelasan ini atau tidak. Jadi saya nggak bisa menjawab. Saya juga tidak tahu apakah dia punya penjelasan rohnya wangi, rohnya tidak wangi, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, pertanyaan dari Ibu Wati. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa kalau mati dengan baik, tanda kurung, tidak sakit, ketika dalam tidur, nampak senyum, dan lain-lain, maka dia memperoleh kematian yang nggak sakit. Sementara Rasulullah SAW wafat dengan menahan sakit. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, itu dinyatakan oleh Aisyah sendiri. Aisyah sebelum wafatnya Rasulullah, karena Aisyah memang menyaksikan detik-detik wafatnya itu dan detik-detik dialognya dengan malaikat, ya, Masya Allah. Ini termasuk kemuliaan Aisyah yang secara faktual ditampakkan oleh Allah kepada kita semua, pada sahabat waktu itu, karena Aisyah diizinkan oleh Allah mengikuti proses wafatnya Rasulullah. Dan Rasulullah memang memilih tempat Aisyah sebagai tempat dirawatnya beliau di saat-saat terakhirnya beliau, gitu. Sehingga kata Aisyah, dulu sebelum aku menyaksikan sakaratnya Rasulullah, aku mengatakan bahwa orang yang kondisi yang diwafatkan dalam keadaan enak dan nyaman, ya husnul khotimah. Dan ketika dimatikan keadaan yang berat, ya su'ul khotimah. Sampai ketika saya saksikan Rasulullah, maka saya mengatakan bahwa selembut istilahnya, selembut atau semudah-mudahnya sakarat, tetap aja itu berat. Istilah kata agak gini, seenak-enaknya orang sakit, ya tetap sakit. Gitu, kira-kira gitu. Oh, kamu mah enak sakitnya, cuma dipijitin doang selesai. Tapi kan tetap sakit, nggak sama dengan sehat. Gitu. Itu kira-kira perumpamaan yang paling gampang. Seenak-enaknya orang sakit, tetap namanya sakit. Meskipun sakit cuma demam, kan tetap aja tidak sama dengan sehat. Jadi sakarat itu semudah-mudahnya dicabutnya roh, tetap aja itu ada sakarat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya. Fadal. Bentar ya Ustaz. Dari Pak Usairi. Apakah ada contohnya dari Rasul dan para sahabat di mana saat jenazah sudah dimasukkan dalam liang lahat dikumandangkan azan iqomah, setelah itu ditalkinkan,
kalau tidak ada contoh, bagaimana yang benar mengurus jenazah di dalam kubur? Ya, itu memang kalau masalah adzan dan iqamah di alam di apa itu, ini masalah fikih ya di kuburan, itu memang perdebatan cukup sengit. Apa namanya? Tapi para ahli hadis menyebutkan itu dhaif, yakni tidak dianjurkan untuk adzan atau iqamah. Tapi yang dianjurkan demikian juga talqin gitu. Tapi yang dianjurkan adalah mendoakan. Jadi Rasulullah SAW kalau ngelai jenazah, kemudian ketika sudah ditutup padanya tanah, maka Rasul mengatakan istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu ini. Ya. Jadi Rasul itu posenya kalau pas selesai mayat ditutup dengan tanah itu, posenya itu berdiri. Dan Rasul berdoa mendoakan jenazah ini. Ya. Karena sekarang sedang ditanya. Nah, kalau dari hadis yang lain kan setelah orang sudah menyingkir semua. Tapi di hadis yang lain itu Rasul pas mendoakan itu ya langsung sekarang sedang ditanya. Jadi ya waktu itu jadi begitu ditutup ya langsung ditanya. Itu tidak perlu menunggu keluarnya orang semua sehingga tidak perlu ada guyon siapa dulu bahwa ada seorang mayit yang tidak akan ditanya malaikat karena tidak pernah ada sepi waktunya. Nggak perlu itu, karena hadis yang lain menyebutkan pertanyaannya itu ya tidak perlu nunggu. Gitu. Istilahnya, nah, penggabungan dari hadis ini adalah menunjukkan bahwa sebenarnya momennya adalah dia ditanya sesaat setelah dikebumikan, ditutup semuanya. Bahwa kemudian terompah terakhir nanti malaikat baru datang, yaitu adalah karena kebiasaan orang ketika mengkebumikan maka dia ditinggalkan setelah ditanya. Pesannya adalah kalau ditanya seorang diri, nggak ada temanmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau mengikuti sunnah yang sahihah, itu prosedurnya adalah ketika sudah masuk liang lahat, dan Anda mendoakan dari atas sambil berdiri. Gitu. Talqin gimana? Sebenarnya bagusnya didoakan, bukan ditalqin. Nah, ini nanti juga bisa menjadi masalah hukum. Apakah boleh apa enggak boleh, biasa. Itu masalah khilaf yang dahsyat sampai hari ini tidak kelar-kelar. Tapi kalau mau ditanya, pijakan yang sahih ya seperti itu prosedurnya. Karena kalau penetapan hukum kan terkadang ada prosedur lain. Kan boleh juga dia dengar dia apa, di macam-macam dan lain sebagainya. Misalnya pendapat atau istihad dari Amr bin As yang meminta anaknya untuk mendoakannya dan lain sebagainya, termasuk hadis tentang mayat mendengar pembicaraan. Nah, ini semuanya akhirnya kalau gitu kita talqin. Nah, jadi akhirnya banyak istihadat yang di luar itu. Itu memang akhirnya menjadi masalah hukum tersendiri. Tetapi kalau kita melihat gimana Rasul mengkuburkan atau memberikan contoh tentang sikap kepada para jenazah, itu gitu aja. Rasul setelah mayat itu dikebumikan, didoakan. Nah, dari konteks ini sebenarnya kalau dari sudut hasil, sebenarnya adalah prosedur yang sangat tepat itu doa. Ya, ini gini ya, kalau engkau mendoakan mayat ini bisa jawab soal, dan doamu itu mustajab, insya Allah dia bisa jawab soal. Gitu. Ini lupa bahwa ya, karena manusia jawab soal di pertemuan adalah laisa jawabul ilm. Ini jawab tentang apa yang selama ini sudah ia kerjakan. Kalau dia memang Rabb-nya Allah, Nabi-nya Rasulullah, agamanya Islam, dia akan menjawab. Tapi kalau selama ini dia Rabb-nya bukan Allah, agamanya bukan Islam, dia nggak bisa menjawab. Ini bukan masalah pengetahuan. Kalau pengetahuan bisa jadi Abu Jahal ngerti itu. Gitu. Tapi kan faktanya dia tidak punya experience untuk itu. Gitu. Jadi istilahnya itu adalah jawab tajrubah. Itu jawab experience. Dulu experience-mu di dunia itu apa? Itulah dinyatakan di dalam jawaban itu. Sementara kalau experience-nya tidak memiliki itu, ya tidak bisa menjawab yang ha-ha-ha.
Wallahu a'lam bishawab. Dari Pak Wahid, Assalamualaikum. Ketika orang meninggal karena kecelakaan, misal pesawat jatuh, jasad hilang di laut, dan lain-lain, kondisi ruh saat kembali ke bumi bagaimana Ustadz? Terus saat ditanya malaikat, posisi ruh di mana ya? Ya, ini semua alam gaib. Mau di apapun ya namanya akan kembali. Termasuk kalau yang tidak di liang lahat ditanya gimana ditanya, itu kan sudah alam roh. Jadi alam barzah itu tidak sama dengan kuburan. Kalau kuburan itu dunia, tapi dia di alam barzah. Gitu. Ya. Jadi ya mau misalnya meninggal di pesawat atau mungkin tenggelam di laut, ya dia akan di alam barzahnya, sebagaimana alam barzah yang lain. Tidak ada alam barzah khusus orang yang mati di kuburan atau mati di atas pesawat. Rohnya kemana? Rohnya prosedurnya sama dengan yang disediakan Rasulullah SAW. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun dimanapun akan mengalami hal yang tadi Hal diutarakan yang sama. Termasuk kalau meninggal dibakar, semua akan mengalami hal yang sama. Tidak ada bedanya. Kebakaran yang abunya ditebar ke seluruh penjuru langit, penjuru bumi, sama aja. Dia akan mendapati prosedur yang sama. Allah alam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Nurahini. Sakit dapat menggugurkan dosa-dosa. Apakah seseorang yang mengalami sakit dalam jangka relatif lama berarti dosa-dosanya banyak? Jazakallahu khairan. Ya, tentu yang tahu dosanya hanya Allah. Tentu yang tahu dosa, dia dosanya banyak. Sedikit hanya Allah Ta'ala. Kemudian ketika orang itu dikasih tahu oleh Allah, punya kesadaran sehingga bisa menghitung dirinya. Tentu hitungan versi manusia. Itu hanya asumsi ya. Sebagai proses evaluasi. Gitu. Nah, jika tidak bisa disimpulkan kalau orang sakitnya lama berarti dosanya banyak. Nggak perlu disimpulkan. Karena Nabi Ayub kan sakit lama. Sementara dia Nabi, seorang maksum. Nggak punya dosa. Gitu. Ya, dia punya ujian tersendiri ya. Jadi kalau orang yang sakit lama, ya kita bisa mengatakan itu ujian yang Allah berikan kepadanya dengan sakit lama, dan semoga sakitnya menggugurkan dosanya. Gitu. Apakah nanti juga dosanya hapus semua? Ya hanya Allah yang tahu. Apakah selesai dengan sakit atau tidak selesai dengan sakit? Hanya Allah yang tahu. Tapi untuk mengatakan bahwa dia sakit lama menunjukkan dosanya lama, tidak bisa. Karena dosa hanya Allah yang tahu, kemudian sakit itu ujian aja yang diberikan Allah kepadanya. Karena buktinya Nabi Ayub sakit sementara dia nggak punya dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Barangkali karena mau dinaikkan juga ya Ustadz derajatnya ya, surganya ya Ustadz ya. Ya, seluruh bab ujian yang diberikan manusia, diberikan Allah kepada manusia, itu bisa bermakna menaikkan derajat, menghapus dosa, menambah pahala dan macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Bening Hati. Kalau mendoakan orang yang sudah mati, apakah harus dengan bin atau bintinya? Karena dalam kebiasaan masyarakat kita demikian. Katanya kalau tidak dengan bin atau binti, doa tidak sampai. Oh ya, itu hanya pemahaman aja. Sebenarnya nama yang dimaksudkan itu kan yang kau maksudkan orang itu, jika amalmu doanya diterima ya insya Allah. Gitu. Meskipun tidak perlu pakai bin dan binti. Itu hanya asumsi-asumsi aja. Itu seakan-akan untuk urusan akhirat menggunakan prosedur dunia. Karena kan ada nama Bambang banyak, nama Siti banyak, nama kalau perempuan yang paling banyak, misalnya nama siapa itu ya, nama banyak sekali kan, ada nama Wati itu banyak sekali, nama Wati itu. Terus nama kalau di Jawa nama Siti ya, semua pakai nama Siti. Tentu di konteks ikhtiar manusia dalam menyempurnakan akhdul asbab ya namanya perlu dijelaskan pakai bin supaya tidak tertukar. Tapi ya konteksnya dunia. Kalau untuk akhirat, kau nawi ya Allah ampunilah Siti. Tapi yang kau maksudkan Siti X ya insya Allah sampai. Gitu. Kan yang menyampaikan Allah, bukan kita yang menyampaikan. Karena kan bab mendoakan. Jadi di konteks ini mohon maaf ya,
Perlu dipahami jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Antara mendoakan dengan mengirim doa, mengirim pahala. Ini beda sekali ya. Kalau Anda baca Al-Fatihah, itu bukan mendoakan, itu ngirim pahala. Nanti fikihnya beda. Kalau mendoakan itu ya Allah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Ya Allah ampuni dia, hapuskan kesalahannya, naikkan derajatnya. Itu namanya mendoakan. Tapi kalau ilah Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah, itu namanya ngirim pahala gitu. Ngirim pahala Fatihah ke orang yang meninggal. Hukumnya gimana? Khilaf. Ada yang mengatakan boleh dan kemudian sampai, ada yang mengatakan tidak boleh dan tidak sampai. Tapi kalau mendoakan itu boleh. Makanya insya Allah bermanfaat. Tentu dengan asumsi doanya mustajab. Kalau doanya nggak mustajab ya tidak. Makanya diperlukan anak soleh. Itu harapannya doanya mustajab. Saya ngasumsi gini. Ini memahamkan antara doa sama ngirim pahala itu gimana letaknya gini. Ada orang ditahan, ya ini memahamkan saja ya, bukan berarti kalau di alam barzah itu ditahan, enggak. Ada orang ditahan. Nah, ada dua versi untuk menolong orang yang ditahan ini. Versi pertama, anaknya ini anak hebat sekali. Konteks dunia ya, jabatannya tinggi dan kredibel. Karena bukan koruptor, jadi sangat dipercaya. Ketika mendengar keluarganya ditahan, dia langsung minta ke pengambil keputusan tentang penahanan biasa misalnya Kapolri misalnya kayak gitu. Atau ya Kapolri katakan gitu. Akhirnya dia telepon. Mas, mohon maaf. Tadi tahanan yang nomor sekian itu keluargaku. Mohon dikeluarkan ya, Mas. Oh, ya Allah, Pak. Itu keluarganya. Waduh, mohon maaf. Ya, saya akan perintahkan sekarang untuk dikeluarkan. Gampang itu urusannya. Gitu. Mungkin itu salah ini kali gitu, misalnya gitu. Itu versi pertama. Versi kedua, begitu dengar ada yang ditahan, dia ngirim makanan ke tahanannya. Gitu. Terus ngirim duit, kali-kali dengan bertambahnya kebaikan, ringanlah urusannya di tahanan itu, atau bahkan bisa dikeluarkan gara-gara, wah dia ternyata orang baik, ternyata dia orang kaya raya, waduh, ngeri-ngeri nih kalau ditahan nih. Jadi kalau berdoa itu langsung fokus kepada target. Gitu. Ada keluarga wafat, ya. Di alam barzah ini kan pertama kali menghadapi masalah berat, pertanyaan mungkar wa nakir. Anaknya nangis. Ya Allah, ini orang tuaku, ampuni dia. Tetapkan ia bisa menjawab pertanyaan malaikat, namanya tsabitu inda soal itu. Ya Allah, jaga ia dari adab kubur, jaga ia dari adab neraka. Ya orang tuaku. Gitu. Kalau ia buruk, ampunilah dosanya. Kalau ia baik, terimalah baik. Anak ini, atau orang ini, atau saudara ini, orang yang Allah sayangi. Karena orang dekatnya Allah, dikabulkan doanya. Padahal dia berdoa bukan untuk dirinya, tapi untuk orang yang akhirnya diterima. Udah. Jadi akhirnya Allah mudahkan, bisa jawab soal, dan lain sebagainya. Makanya nggak boleh doain sama orang kafir. Orang kafir kan nggak mungkin berubah keputusannya. Ya sudah, ada. Gitu. Kalau masih mukmin, insya Allah. Nah, itu namanya mendoakan. Tapi kalau ngirim doa, ngirim pahala tadi, Al-Fatihah, macam-macam. Ya itu sama saja. Akhirnya kebaikannya bertambah. Dengan kebaikan bertambah, akhirnya di sisi Allah SWT, orang ini akhirnya dianggap orang saleh. Gitu. Karena orang saleh itu kan bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi yang kebaikannya di atas keburukannya. Sehingga di konteks ini bisa jadi meringankan masalah di kuburnya. Gitu. Nah, tentu kan filosofi mendoakan jauh lebih efektif kan? Gitu. Karena nggak panjang ceritanya. Doanya mustajab, kelar. Gitu. Makanya fokuslah mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Betul. Dari Pak Husairi. Kalau orang kafir mati di alam kuburnya, apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat seperti yang ada dalam ajaran Islam? Iya, tadi. Wa in kana al-kafir fayaji tadi. Karena Rasul mengatakan, kalau orang kafir, inta kita minat dunia wa iqbali minal akhirah
Dan kalau hamba al-kafir, wa innal abdal kafir ya. Kalau seorang hamba kafir ketika putus dari dunia dan menghadap akhirat, wa yaji'u al-malaikatu sudul wujuh. Sama. Terakhir, wa yajlisanihi wa yas'alanihi. Yang malaikat ini mendudukkannya dan bertanya kepadanya, man rabbuka? Dan sebenarnya ditanya oleh kepada orang mukmin. Kemudian orang kafir ini tidak bisa menjawab kemudian mendapatkan azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Tadi hadisnya sudah dijelaskan tadi di hadis Al-Barra ibn Azib ini hadis pokok tentang kematian. Hadis pokok tentang kematian dan alam kubur. Hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Saya melanjutkan yang pertanyaan ini, Ustaz. Kalau yang di Quran itu bahwa kalau dia orang kafir digebukin gitu, itu gimana? Ada di mana di posisinya, Ustaz? Gimana, Bu? Kan di Quran kalau nggak salah ada, kalau orang yang dicabut nyawanya, kalau bukan orang mukmin kan dipukul ya, kalau nggak salah. Dari mana, di depan gitu ya, Ustaz? Itu ya gimana? Itu kalau pencabutan roh yang tadi, itu hadis tadi, hadis Barra ibn Azib, tapi ya nanti adab kuburnya kan nanti setelah sudah di alam barzah, bukan pada waktu bukan pada waktu dicabutnya roh. Cuma proses pencabutan roh itu kan memang bagi hamba-hamba kafir berat kan, tapi fatafarraqa. Jadi akhirnya berpencar itu ininya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Masih bisa ya, Ustaz ya? Betul, Bu. Dari Ibu Nurahini, mohon doa menguburkan. Mohon ditulis doa setelah menguburkan, Ustaz. Yang mana ya tadi, Ustaz? Oke, setelah menguburkan itu doanya bisa menggunakan doa sholat jenazah ditambah gitu. Sholat jenazah itu kan doanya banyak. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu Allahumma akrim wasakholahu. Karena Rasul pada waktu itu memerintahkannya istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudaramu. Ya jadi itu doanya. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu akrim zulau. Kemudian bisa pakai doa yang lebih luas juga pada waktu doa kepada mayit. Allahumma ghsil khotoyahu bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minan nas. Ditambahi Allahumma, karena Rasul juga di hadis yang lain wasalu lahu tathbit, mintakan kepadanya kokoh dalam menjawab. Makanya kita berdoa Allahumma tsabbithu indas su'al. Ya apa? Allahumma tsabbithu indas su'al. Ya Allah, tegarkan ia saat menjawab pertanyaan malaikat agar bisa menjawab. Gitu. Makanya terkadang kita Allah matsabbit imanahu wa islamahu gitu. Yani tetapkanlah iman dan Islamnya. Allah marzuqhu husnal khatimah. Itu semua didoakan. Boleh itu karena termasuk doa yang ghairu mahdah gitu. Boleh doa-doa yang lain untuk kebaikan almarhum atau jenazah. Ya, tapi ada tadi minta ampun, diselamatkan dari adab neraka dan adab kubur, ada wa'idzu min adzabil qabr wa adzabin nar. Itu juga dimasukkan, atau waqihi min adzabil qabr wa adzabin nar. Nanti kalau berkesempatan saya tuliskan, saya kirim ke Bu Juli. Ya Ustaz, terima kasih. Betul-betul nanti diingatkan aja. Ya, kajian berikutnya kita bisa share di chat ya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi Ustaz dari Ibu Siti Atisah. Ciri-ciri kematian yang baik bila dilihat dari orang sekitar atau orang yang melihat orang yang sedang sakaratul maut itu apa? Jadi secara maksudnya gini, ciri kematian yang baik dari sisi zohir, dari si mayit, apa Ustadz yang terlihat dari luarnya? Ya, tentu hakikat yang perkara hanya Allah yang tahu ya, sudah berulang kali. Hakikat yang perkara hanya Allah yang tahu. Cuman lahirnya orang yang baik itu memang prosesnya mudah. Kayak tadi, karena memang secara umum kalau rohnya orang mukmin itu tasilu kama tasilu al-qatratu min fi siqa. Kayak ngalirnya air. Itu ciri yang paling gampang ditemui. Jadi di mana si fulan ini mengalami proses yang cepat dan mudah. Gitu. Tidak sampai berhari-hari, nggak sampai gulung kuming gitu. Kalau Jawa bilang memang gulung kuming sampai berat, mengadu-adu, sakit, kan macam-macam. Yang kedua, ciri kedua adalah dia berada di waktu amal soleh gitu. Atau minimal tidak sedang beramal buruk gitu.
sedang beramal saleh atau minimal tidak sedang beramal buruk. Itu juga menjadi bagian dari harapan baik untuk almarhum. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, kayaknya belum ada lagi pertanyaan. Saya lihat di chat ya. Di apa di raise hand ada nggak coba? Ada Ustadz yang Itu raise ada hand Ustadz beberapa ya. itu, Saya lihat. Pak Ya siapa ya. itu? Ya Bu Iin, sebentar. Pak Saya Indro, lihat. ya. Mbak Iin, Mbak, silakan Mbak. Iya, terima kasih Bu Wati. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau ada yang meninggal tercebur laut gitu ya, tenggelam, itu kan mati syahid dan terkena sakit apa tuh yang menderita, saya pernah baca, pokoknya beliau mati syahid lah ya. Tapi apakah tetap berlaku hisab bagi sang mayit walaupun sudah dikategorikan sebagai kematian yang syahid? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Oke, syahid itu ada dua, ada syahid ad-dunya wal akhirah dan ada syahid akhirat. Syahidul akhirat adalah syahid yang mati di medan perang. Hukum dohir di dunia diperlakukan syahid dan di akhirat sebagai syahid. Maka dia tidak perlu dikafani, langsung dikumpulkan dalam keadaan kondisi waktu meninggal. Sementara kalau syahid akhirat itu hanya istilah yang biasa disebutkan orang-orang yang meninggal karena satu dan lain hal. Pertanyaannya apakah dia termasuk? Kelihatannya selain syahid yang di dalam medan perang, jadi ada istilah syahid hakiki atau syahid majazi istilahnya gitu. Jadi dia hanya fi maqam syahadah, di maqam para syahid. Kelihatannya yang syahid akhirat atau bukan syahid dunia akhirat itu kelihatannya pemahaman ulama tentang itu tetap menjalankan hisab karena dianggap proses kematiannya sebenarnya masih biasa karena perlakuannya juga bukan perlakuan syahid kan, tetap dikafani, tetap dikuburkan standar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bisa dijelaskan lagi tadi ada syahid dua Ustadz? Syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Oh, dan syahid akhirat. Yang dunia akhirat itu yang mati syahid ya Ustadz ya? Yang mati di medan perang Islam, perang sabil. Ya. Kalau yang akhirat yang masih di yang mesti orang meninggal segala macam itu ya, yang melahirkan ya Ustadz ya? Yang orang meninggal karena terkena reruntuhan, orang meninggal karena ketenggelam, orang meninggal karena taun, ya. Itu namanya syahid akhirat. Allah alam. Lalu resen kedua Pak Indro silakan. Pak Indro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau sedikit menanyakan berkaitan tentang tadi yang perjalanan ruh ke menghadap Allah ya. Kan nanti sana catatannya sesuai dengan ketetapan Allah dicatat di sijin atau illiyin. Kemudian di tempat lain nanti waktu hisab kan ada yang kelompoknya asbabul simal, itu kan ada yang tangannya menerima di tangan kanan, tangan kiri ya. Ya artinya orang kalau catatan sudah masuk di salah satu berarti yang nanti setelahnya pasti tidak berbeda dari itu kan Ustaz ya. Betul. Ya, jadi sehingga di hisab itu hanya merupakan pembuktian bahwa Allah menetapkan itu sebenarnya ada fakta-faktanya dan ada alasan-alasannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu ya Ustaz ya. Iya. Yang pertama. Pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan tadi doa waktu dikuburkan kan Rasul bilang istaghfiru li akhikum, jadi tolong doakan saudaramu yang ini karena sebentar lagi dia akan ditanya. Dan di sana kan ada tambah tadi Allahumma sabithu indas su'al itu ya. Saya pernah dengar itu tapi saya cari-cari di hadis tidak ada yang lafadznya ada itu atau hanya itu karena tambahan kita sebagai doa saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai tadi, sejak awal mayat itu kan sebenarnya sudah dikasih tanda, tapi bukan bukti ya. Kalau kita menggunakan istilah tanda sama bukti, udah ada tanda bahwa kondisinya akan buruk, gitu. Yakni waktu yang datang itu malaikat yang sudul wujuh ya, yang gelap. Kemudian disebutkan oleh malaikat maut,
Israel, ya ayyuhatan nafsul khabithah, jiwa yang buruk, itu panggilannya udah beda, gitu kan. Terus kemudian pada waktu akhirnya ruhnya diangkat, yang satu langit menerima, yang satu langit nggak nerima, gitu. Setelah itu nanti pada waktu ditanya oleh malaikat, ya, itu dia jawab dan dia nggak jawab, itu sudah ketahuan kan akan di posisi mana. Nggak jawab akan mendapatkan adab kubur, gitu loh. Orang bertanya, kok udah adab kubur padahal belum hisab? Lah itu udah ditanya kan nggak bisa jawab, ya udah diadab. Gitu. Kan udah ada pertanyaan, itu kan sudah tanda, sekaligus sudah mengarah ke bukti. Sampai ketika nanti waktu keputusan terakhirnya, waktu hari kebangkitan, baru proses ada hisab, mizan, dan macam-macam, itu sudah nggak ada bukti yang bisa lagi. Makanya orang kafir nggak nolak keputusan Allah, gitu. Dia nggak mau, ya Allah kenapa kau putuskan aku di sini? Nggak lagi bisa. Dia sudah menerima keputusan itu karena bukti sudah berlapis-lapis istilahnya, berlapis-lapis. Gitu. Dihadirkan bukti-bukti Ustaz ya, saksi dan bukti dihadirkan. Dan bukan satu kan, bukti berlapis-lapis semuanya kan, berlapis-lapis sejak sakaratul maut dan seterusnya. Gitu. Sampai kemudian di mizan, di hasanat, semua ditanya kan, orang nggak menyaksikan, iya benar aku kan ya itu kulitnya memberikan saksi, kakinya memberikan saksi, sudah bukti-bukti nyata semua dan disaksikan semua orang di dunia. Gitu. Tanah juga memberikan saksi kan, gitu dia. Wa akhrajatil ardh qalha wa qala al insanu malaha. Yauma idin tuhadditsu akhbaruha. Di hari itu bumi menceritakan ceritanya kepada Allah. Bumi menjadi saksi. Nah, nanti makanya ada prosedur ketika bumi pertama kali ya, tentu dengan asumsi ini meninggal yang normal ya, yang dikebumikan macam-macam. Bumi kemudian memberikan respon kepada jenazah yang masuk ke perutnya itu. Ada yang direspon dengan baik, ada yang merespon dengan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang doa. Jadi Rasulullah itu ada 2 hadis, Pak, tentang masalah minta doa kepada jenazah itu. Ada kan istaghfiru li akhikum, itu hadis. Terus ada wasallallahu lahu tathbit. Mintakan kepada Allah agar ditegarkan dalam menjawab soal. Dimantapkan juga. Dimantapkan. Nah, kalau dari perintah pertama, kita berdoa, Allahumma fillahu warhamhu wa'afu anhu. Kenapa kita pakai ini? Kan doa yang diajarkan Nabi, ya pakai ini. Gitu. Terus, kalau wasallallahu tasbit, ya Allah, tsabitu inda soal. Gitu. Karena Rasul menyuruhnya perintah begitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, itu berasal dari perintah Rasul, wasallallahu lahu tasbit. Mintakan kepada Allah untuk saudaramu ini kemantapan, ketegaran untuk bisa jawab soal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lafaz Allahumma tsabithu inda soal itu bisa kita rubah-rubah sesuai dengan ini yang penting intinya atau sasarannya untuk mengemantapkan, mengokohkan iman dia waktu ditanya gitu Ustaz ya. Betul sekali. Ini orang ITB kalau mau kesimpulan bagus. Bukan. Jadi lafaznya bisa bisa di ini sendiri gitu ya Ustaz ya. Iya. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu Ustaz. Misalnya Allahumma rizqul ats-tsabatu inda soal atau tsabitu inda soal gitu. Kan kalau dibaca oleh para ulama itu kan tsabitu inda soal. Itu akhirnya sering saya pakai. Karena ya demikianlah ininya. Kita tsabitu inda soal gitu. Nah, Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Ya kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia. Karena memang Rasul nyuruhnya pakai perintah gitu kan. Nah, sehingga dan para ulama mengatakan semua doa di konteks ini selain sholat kan ghairu mahdah, tidak mahdah. Sehingga ya bisa agak longgar dari doa mahdah. Allah a'lam bishawab. Ustadz masih ada satu pertanyaan, masih boleh Ustadz? Oh gitu. Betul Bu, ini tergantung MC Bu. Oh gitu. Sampai sore dong nanti. Oh gitu, ya udah. Jangan sore. Ustadz, dari Pak Agung Gunawan. Apakah kalau mimpi bertemu almarhum ba'da prosesi penguburan dalam kondisi beliau yang baik, berpakaian rapi, berbaju putih dan tersenyum kepada orang yang mimpi tersebut, apakah hal tersebut sebagai pertanda bahwa si mayit atau almarhum tersebut husnul khotimah dan mendapatkan nikmat kubur?
Iya, tentu itu sudah alam lain ya, alam lain, alam roh. Cuman ya kayak harapan aja. Jadi tidak bisa itu sebagai bukti, tidak bisa itu sebagai bukti, tidak bisa. Karena mimpi sekalipun kan juga bukan bukti, tapi sebagai isyarat aja, kayak semacam apa kan? Mimpi itu kan posisinya adalah bisyarah dari Allah kepada hamba-hamba, yakni kabar baik bagi hamba-hamba. Tergantung tafsir mimpinya kan. Ya semoga dengan demikian semoga emang baik anunya, kondisinya di alam barzah sana. Gitu aja. Jadi yang bisa kita tafsirkan adalah memang semoga itu baik ya, di apa? Baik kondisinya di alam barzah. Tapi kita tahu ya kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak tahu. Apa yakin? Ya nggak boleh yakin. Nggak ada satupun yang tahu kondisinya orang di akhirat. Semuanya berharap-harap cemas. Gitu. Semoga dengan mimpi tadi, semoga emang kondisinya baik, berharap kita tambahin doa, kita kalau perlu tambah amal soleh karenanya, tambahin wakaf untuknya, apa saja. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Mungkin sekaligus ini nambahin materi. Makanya selain doa, untuk bisa membantu kebaikan saudara kita atau siapapun orang tua kita yang sudah di alam barzah sana, selain doa ya tadi, maka tiga para ulama yang sepakat. Pertamalah haji umroh atas namanya, kalau dia belum haji umroh. Kalau sudah ya sudah. Kedua, sodakoh atas namanya. Jadi sodakoh atas namanya, terutama wakaf. Jadi mohon tidak pelit pada orang tua. Kalau misalnya Allah takdirkan Bapak Ibu semua ini memang dikasih rezeki cukup, di samping kita wakaf untuk kita, wakaflah atas nama orang tua. Wakaf masjid atas nama orang tua. Semua. Coba akhirnya bisa menjadi kebaikan untuk mereka semua. Mumpung kita masih berkesempatan berbuat baik sama orang tua dalam bentuk amal soleh untuk orang tua. Wakaf atas nama orang tua. Kemudian yang kedua tadi adalah apa tadi itu haji dan umroh. Haji dan umroh atas nama orang tua. Yang ketiga yang ketiga kan haji umroh satu, wakaf atas orang tua. Yang mutafaq alaih adalah kok lupa ya. Selebihnya itu khilaf, kayak bacaan itu khilaf. Tapi sedekah sudah, sedekah atas nama orang tua sudah, haji umrah atas nama orang tua. Tentu doa yang ketiga. Tadi doa sudah. Saum ya, bukan. Oke, kelihatannya itu apa namanya doa, sedekah dan haji umrah atas nama orang tua. Allah alam bisa. Jadi tidak bakhil kepada orang tua di konteks ini. Sebagaimana kita tidak boleh bakhil pada orang tua dan saudara saat hidup dengan memberikan sesuatu padanya. Waktu beliau sudah wafat itu masih ada sedekah atau korban atasnya. Itu sudah juga muttafaq alaih. Korban atas namanya. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini ada pertanyaan tambahan Ustadz ya tentang wakaf. Tadi Ustadz sebutkan wakaf. Padahal, satu nilai wakaf boleh nggak untuk kita sekaligus untuk almarhum? Jadi barangkali pertanyaannya kalau kita sudah pakai almarhum kita dapat pahala nggak gitu kan? Juga berkaitan dengan ini. Ya kalau untuk kita almarhum ya insya Allah ya mungkin Allah yang akan menetapkan gimana nanti baginya, nggak usah kan. Tapi secara prosedur wakaf itu pengambil manfaat atau apa wakafnya siapa itu perlu ditegaskan. Ya kalau wakafnya berdua ya berarti berdua. Gitu. Jadi misalnya wakaf tanah sehektar atas wakaf dari saya dan ibu saya ya berdua. Gitu. Jadi musyarakah fil ajr, dia bersekutu dalam pahalanya. Tapi ini wakaf orang tua saja. Saya wakaf rumah untuk orang tua, kakak, adik, bapak, ibu. Nggak apa-apa, musyarakah fil ajr. Insya Allah. Boleh, itu para ulama sudah sepakat masalah itu. Tapi kalau misalnya wakaf hanya untuk orang tuanya, apakah anak yang mewakafkan dapat? Dapat. Kenapa? Dapat dari berbuat baik untuk orang tua. Itu kan berbuat baik untuk orang tua. Pahala birrul walidain. Gede sekali juga. Yang kedua, karena kita menjadi sebab wakafnya tersebut, yang kita atasnamakan orang tua, ya semoga kita dapat pahala. Termasuk di dalam orang yang punya peran dalam kebaikan. Termasuk pahala orang yang berperan dalam kebaikan. Kan dikasih kebaikan semua ya.
ya, yang menunjukkan, yang memfasilitasi, kayak orang ngaji kan, yang buka Zoom, yang nge-MC-in, yang semua terlibat, itu dapat pahala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, terima kasih. Ini ada lagi, sebentar saya lihat tuh. Kayaknya nggak ada deh Ustadz ya. Cukup ya, insya Allah, alhamdulillah. Barangkali kita selesai ya Ustadz hari ini kajiannya. Insya Allah, insya Ya. Allah. Oke. Mohon ditutup dengan doa untuk menutup taklim ini Ustadz. Oke, jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bahas satu hadis yang sangat krusial tadi. Dan lagi-lagi saya ulangi, mohon buku ini bisa dibaca. Toh bukunya simpel sekali untuk menguatkan ilmu kita masalah kematian dan alam barzah. Dan tentu maksudnya bukan hanya di ilmu, tapi memberikan pesan yang kuat kepada kita agar kita semakin baik, semakin mengokohkan iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkina khairan min zakkaha ya Rahmanu ya Rahim. Allah irhamna. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اغفر لوالدينا اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم تقبل حسنات وسيئات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustadz, jazakallah. Terima kasih juga teman-teman. Mari kita tutup semua dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.